dari adik-adik alumni PL maupun yang masih sekolah penerima beasiswa Arisomba dan orang tua juga yang ada hadir di sini. Tentunya spesial terima kasih buat Pak Kepala Sekolah, Pak Mul, dan terutama juga Mbak Reti mewakili keluarga Arisomba. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan selamat datang di acara pertemuan tahunan beasiswa Arisomba 2021. Saya Ari Perdana, sering dipanggil juga dengan Ari Ape, yang menjadi host dan moderator malam ini. Saya sekarang connect dari Manila, Philippines. Ada beberapa teman yang kelihatannya juga bukan dari Jakarta ya, dengan time zone yang beda-beda. Terima kasih ini sekali lagi sudah mau hadir. Jadi ini adalah pertemuan umum tahunan pertama beasiswa Arisomba. Nah, kita bilang ini pertemuan tahunan karena ini juga sekaligus mencerminkan harapan ya bahwa ini akan menjadi sebuah tradisi. Ya kita berharap ada pertemuan tahunan kedua, ketiga, ke-10 dan ke-20 dan selanjutnya. Ini sebenarnya namanya walaupun namanya serius pertemuan tahunan, tapi sebenarnya ini adalah acara silaturahmi ya. Kita mau merayakan beberapa hal. Pertama adalah adik-adik kelas kita yang sudah berhasil menamatkan tahun ajaran. Ada yang sudah lulus, ada yang naik kelas. Tapi juga kita ingin merayakan semangat kebersamaan, semangat kolektif yang dirintis oleh kawan kita, almarhum Arisomba. Ini wujud dari yang sering kita sebut sebagai brotherhood atau persaudaraan, tapi juga perayaan semangat pengabdian dan pelayanan kepada sesama dan juga terutama kepada alma mater. Jadi inti acara ini inti acara malam ini ada dua, selain kita ngobrol-ngobrol. Yang pertama nanti adalah laporan dari Komite Beasiswa Arisomba kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua adalah setelah ada laporan, nanti kita akan bincang-bincang dengan para penerima beasiswa dan juga teman-teman alumni PL. Ada dua alumni PL yang nanti akan berbagi pandangan. Siapa mereka? Tadi sudah lihat gambarnya, tapi nanti kita akan berkenalan lebih lanjut dengan mereka. Nah, singkat tanpa memperpanjang, untuk membuka acara saya ingin mengundang Pak Agustinus Mulyono mewakili SMA Pangediluhur. Selamat malam Pak, semoga sehat terus. Pak Mul, mungkin kita bisa mendengar 1-2 patah kata nih dari SMA Pangediluhur Pak. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Ari Perdana. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Jelas Pak, terdengar. Ya. Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya untuk mewakili sekolah untuk ini ya, pertemuan beasiswa Arisomba ya. Juga saya ucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu orang tua yang bisa hadir di sini ya, serta anak-anak juga yang secara khusus untuk teman-teman alumni ya, ini dari beberapa lintas angkatan sepertinya ya, meskipun yang menginisiasi sepertinya atau yang mengkoordinir itu Mas Aris Dana ya, PL 93, ini melanjutkan program yang dulu juga digagas oleh Mas Arisomba ya. Waktu itu juga saya mengenal betul, sering bertemu dengan saya. Ini saya kira hal yang baik yang untuk diteruskan. Dan juga dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih untuk keterlibatan dari teman-teman alumni untuk kegiatan ini. Saya kira ini bentuk nyata dari brotherhood yang ada di SMA Pangediluhur. Jadi sangat dirasakan oleh anak-anak ya. Saya kira sekarang yang penerima beasiswa itu, saya kira bukan hanya dari segi uangnya, tapi apresiasi ini kan ya sangat baik dan saya kira bisa menambah semangat untuk anak-anak, harapannya seperti itu ya. Dan ini hal yang sangat baik, barangkali juga hanya di sekolah kita adanya seperti ini ya. Maka kalau barangkali dulu ada ungkapan-ungkapan yang kurang baik, kalau alumni itu apa dulu ya, Dewa ya, alumni Dewa kelas 3 ini Raja kelas 11, manusia kelas
budak itu saya kira terpatahkan untuk ini ya. Jadi kita semua dari kelas 10, 11, 12 alumni adalah brotherhood, jadi satu keluarga besar SMA Panguduluhur. Kegiatan ini saya kira sangat ya dirasakan manfaatnya untuk terutama untuk membantu ya dan memberikan apresiasi kepada anak-anak yang masih belajar di SMA Panguduluhur. Dari yayasan juga terima kasih, saya kira ini sangat membantu yayasan juga ya di masa yang sangat sulit ini. Dari teman-teman alumni masih bisa berbagi kepada adik-adik yang masih bersekolah di SMA Panguduluhur. Dan ini saya kira upaya yang kita lakukan bersama supaya untuk mewujudkan eksistensi SMA Panguduluhur ya. Sekarang sekolah itu saya kira tantangannya cukup besar dan beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu ya sepertinya yang sekarang angkatan kelas 11 naik kelas 12 itu siswanya kan sedikit sekali, hanya 46. Kemarin ada yang pindah jadi 47. Itu pernah ada wacana dari yayasan untuk dicampur. Saya kira ini kan ya akan sangat akan bisa merubah ciri khas dari sekolah kita ya. Nanti brotherhood sudah tidak ada lagi saya kira kalau seperti itu. Maka puji Tuhan kemarin kelas 10 kan siswanya sudah banyak lagi 120. Ya mohon doanya mudah-mudahan nanti yang ini nanti tahun ajaran baru nanti juga mendapatkan siswa yang banyak karena eksistensi sekolah sekarang ya dengan jumlah siswa itu ya, dan kita siswa laki-laki semua memang harus berjuang keras untuk mewujudkan itu. Pendaftar sudah cukup banyak ya, sudah yang diterima itu sebenarnya sudah 106 kemarin hari Sabtu itu tes sudah diterima lagi ada 9 ya, berarti kan sudah 110 lebih. Mudah-mudahan juga bisa bergabung karena ya sekarang dalam kondisi yang sulit ini banyak orang tua yang menyampaikan kalau masih mengejar yang gratis ya untuk sekolah negeri. Maka dengan adanya program ini yang digagas oleh teman-teman angkatan 93 dan yang lain-lain nanti mudah-mudahan ya semakin banyak lagi sehingga bisa membantu terutama yang berprestasi untuk ini anak-anak ini. Ya. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi dari sekolah dan yayasan mengucapkan banyak terima kasih untuk program yang digagas oleh teman-teman yang dulu digagas oleh Mas Ari Somba dan juga kalau di sini tadi hadir ya dari keluarga ya sangat terima kasih ya kita ikut mendoakan ya Mas Ari Somba supaya hidup dikekal di surga sekarang ya. Terima kasih Mas ini Hari Perdana dan juga teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Mul, Pak Kepsek. Kita selalu mendoakan ya Pak agar Pak Kepala Sekolah, guru dan karyawan di SMA Panguduluhur tetap sehat dan tetap tabah lah dalam menjalani masa-masa sulit ini. Tadi klarifikasi Pak, jadi alumni memang tetap dewa Pak, itu tidak berubah meskipun kita dewa-dewa yang hadir di sini adalah dewa-dewa yang penyayang dan baik hati Pak. Berikutnya adalah kami ingin mengundang wakil dari sahabat kami Ari Somba, yaitu Mbak Reti, Mbak Herawati, untuk menyampaikan 1-2 patah kata. Silakan Mbak Reti. Oh iya. Halo, selamat malam. Oh, selamat malam juga, ada Tobi ya? Iya nih Tobi. Tobi halo. Halo. Halo kan? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Pak Mul, Kepala Sekolah, dan semua tim Ari Somba udah mengundang kami dalam acara beasiswa Ari Somba. Saya merasa benar-benar bangga dan kagum sama tim beasiswa Ari Somba karena semangat brotherhood-nya benar-benar keren gitu, sampai sekarang tuh tetap semangatnya masih tetap terus berlanjut. Saya mengucapkan juga terima kasih untuk bagi siswa yang sudah menerima beasiswa dan selamat untuk yang menerima beasiswa yang untuk tahun ajaran yang baru.
Dan semoga semangat brotherhood ini tetap terus berlangsung dan tidak putus semua harapan dan ambisi dan semangatnya. Itu aja. Tapi ada mau ngomong nggak? Udah itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih Reti dan Tobi. Terima kasih ya sudah hadir di antara kita malam ini. Dan terutama Reti, kami ingin berterima kasih sekali lagi untuk mengizinkan nama Ari Somba digunakan sebagai nama program beasiswa ini. Saya punya nama yang sama dengan Ari. Waktu itu kita punya internal joke lah bahwa ada di angkatan tuh ada beberapa orang yang namanya Ari ya, ada 4 atau 5 orang yang punya nama Ari dengan beberapa variasi. Tapi akhirnya karena banyak yang punya nama Ari, kita jadinya dikenal dengan bukan pakai Ari di waktu di SMA PL untuk membedakan satu sama lain. Tapi walaupun saya punya nama yang sama dengan Ari, tapi tentunya saya masih jauh dari standar pengabdian dan pelayanan yang sudah ditunjukkan oleh almarhum. Ari Somba adalah seorang teman. Dia seorang guru, bukan dalam arti guru yang tradisional, yaitu yang mengajar di kelas, atau guru dalam arti profesi. Tapi karena Ari mengajarkan arti perjuangan, juga pengabdian dan pelayanan. Ari Somba tentu mengabdi pada Tuhan, pada keluarga, tapi almarhum juga menunjukkan betapa dia mengabdi pada alma mater. Nah, untuk mengenang sahabat kita, Ari Somba, berikut adalah sebuah video presentasi singkat yang disiapkan oleh rekan Bayu Sugarda, juga sedikit pengantar bagaimana program beasiswa ini bisa timbul. Brian. Ya, Bray. Siap. Kepalanya Rea, begitu betul. Kepalanya benar begitu. Iya, kepalanya benar kayak tadi yang pertama. Iya, gitu benar, itu malah benar. Jalan, jalan. Brian. Berdiri, berdiri. Udah, kalau dijengok jangan betah, berdiri. Iya, betul. Ya, sahabat kami Ari, beristirahatlah dengan tenang. Sekarang biarkan kami melanjutkan apa yang sudah kamu rintis. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi beasiswa Ari Somba ini seperti tadi ditunjukkan di video, ya awalnya sebenarnya adalah sebuah inisiatif dadakan ya. Waktu Ari Somba masih ada di antara kita, ada informasi bahwa beberapa siswa pengudi luhur tidak mengalami kesulitan keuangan. Jadi Ari waktu itu kontak teman-teman, ya udah dia mulai dari teman-teman seangkatan dulu karena agak ribet lah kalau masuknya dari angkatan lebih luas. Ya itu bersambut. Nah, tapi ketika beasiswanya sudah bergulir, Ari berjuang melawan penyakitnya dan almarhum tidak bisa melihat akhir dari program beasiswa ini. Tapi teman-teman dari angkatan 93 sepakat bahwa ini harus dilanjutkan. Dan kita melanjutkan beasiswa ini dengan kemudian kita sepakat kita akan membawa nama orang yang merintisnya, yaitu almarhum Ari Somba. Kemudian kita jalankan ini sebagai sebuah inisiatif kolektif, kolegial lah, kita sama-sama kita jalankan seperti paguyuban.
Tapi meskipun ini sebuah inisiatif yang sifatnya seperti paguyuban, kita tetap ingin menjalankan ini dengan profesional. Nah, profesionalitas itu dimulai dari akuntabilitas. Dan untuk itu kami malam ini ingin menunjukkan akuntabilitas dengan melaporkan apa yang sudah kami lakukan selama setahun terakhir dan apa yang kami harapkan bisa kami jalankan di tahun mendatang atau tahun-tahun mendatang. Nah, Aris Dana Sutardi adalah salah satu dari kami Angkatan 93 yang berinisiatif untuk menjadi koordinator beasiswa yang kasakusuk kesana sini. Nah, kemudian berikutnya saya akan mengundang Aris untuk menyampaikan laporan akhir pelaksanaan beasiswa Arisomba periode 2020-2021. Silakan Aris. Terima kasih, Bung Ari Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenankan saya malam ini melaporkan hasil dari akhir periode beasiswa Arisomba ini. Saya mewakili Komite Beasiswa. Saya Aris, Angkatan PL 93. Jadi sebenarnya angkatan ini adalah, kalau kita mau lihat sejak Bro Arisomba memulai ini adalah angkatan kedua. Jadi angkatan pertama itu yang belum terlalu terkoordinir, sebenarnya sudah ada 2 murid yang menjadi beasiswa. Lalu angkatan kedua ini ada 4 murid yang kita pilih mendapatkan beasiswa full. Target kami untuk angkatan berikut, kalau bisa adalah minimal 4 murid. Ya, kami masih usaha untuk terus menambah supaya bisa lebih dari 4 murid. Untuk penerima beasiswa angkatan kedua ini, tahun 2020-2021 adalah Wilson Raja Evander Haryanja, kelas 10, Kolose Timotius Wijaya, kelas 11, Raka Gavinda Alfaiz, kelas 11, dan Ananta Aditya, kelas 12. Ananta Aditya yang kelas 12 ini juga mencapai prestasi kemarin lulusan terbaik untuk kelas SOS, kelas IPS. Komposisi donatur dari angkatan tahun ini adalah 95% masih alumni SMA PL, 5% ada non-alumni dari SMA PL. Kondisi uang donasi 2020-2021 adalah untuk angkatan ini amat cukup, dan kemudian kita masih ada saldo sisa. Lalu laporan lengkapnya kita buat nanti kita buat selalu di Google Docs, kita share dan dapat dilihat lengkap oleh donatur, rinci sekali. Internal kontrol kita atas uang donasi ini adalah dari sejak awal donasi ini bergulir, kita membuat online live Google Sheet, lalu kita share ke 35 orang donatur dari PL 93. Jadi setiap saat pun tim dari 35 orang ini bisa melihat langsung itu, dan itu rinci kapan ada duit masuk, siapa yang mentransfer, lalu pemakaiannya kapan ada duit keluar untuk bayar uang sekolah apa atau untuk apa, itu rinci ada. Tapi Google Sheet ini memang kita hanya share untuk para donatur. Jadi ini bentuk pertanggungjawaban kita bahwa ini harus open. Lalu kita juga menyatakan lagi bahwa tim panitia sama sekali tidak mengambil fee atau imbalan untuk kegiatan ini. Jadi kami semuanya sukarela, semua duit yang dari donasi dipakai untuk kegiatan beasiswa. Untuk kondisi angkatan ketiga ini yang akan kami segera buka untuk 2001-2022, semua donatur PL, alumni PL saat ini sudah komit. Saya sudah hubungi satu-satu, mereka bersedia meneruskan donasi. Jadi budget kami sudah aman untuk melanjutkan, minimal ada 4 siswa beasiswa, tapi kami juga terus berusaha mencari donatur lain, sebab kita kalau bisa, tekad kita sebenarnya tiap tahun mau lebih baik. Maksudnya lebih baik itu juga menambah beasiswa untuk siswa yang tidak mampu untuk SMA PL. Nah, acara yang kita adakan ini juga akan menjadi acara tahunan. Jadi setelah acara ini selesai juga
berarti juga resmi periode beasiswa 2021 ditutup dan periode beasiswa 2021-22 dibuka. Untuk sistem prosedur pembukaan beasiswa nanti, pembukaannya gimana, panitia akan memberikan pengumuman dalam waktu seminggu ke depan. Untuk email hotline, untuk pertanyaan atau mau sementara mau nanya gimana, lalu mau konsultasi segala, sementara kami membuka email di beasiswa pl93@gmail.com. Demikian laporan saya. Terima kasih, salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke MC, Bung Ape. Haleluya. Terima kasih Aris. Demikian tadi laporan dari Komite Beasiswa Arisomba. Seperti tadi Aris sampaikan, selain dari Angkatan 93, kita juga sangat beruntung karena ada beberapa pihak yang ikut menjadi kontributor atau donatur bagi beasiswa ini. Yang pertama adalah Batavia Media, kemudian ada rekan Katarina Esti, alumni dari SMA Tarakanita. Lalu dari Angkatan 86, kalau nggak salah 86 ya, ada Mas Meki Himawan dan Mas Oong, yang waktu itu menawarkan diri untuk jualan kaos, dan keuntungan dari profit dari jualan kaos itu disumbangkan kepada beasiswa Arisomba. Sayang sekali Bro Oong, kakak kita, itu beberapa bulan lalu juga meninggalkan kita karena berjuang melawan penyakitnya. Semoga Bro Oong beristirahat dengan tenang dan damai. Dan juga tentunya teman-teman Angkatan 94 yang waktu itu dalam waktu singkat secara sigap menambahkan menambahkan dana yang kita miliki, sehingga tahun ini kita bisa membiayai 4 orang siswa PL. Dan jadi teman-teman 94 waktu itu dengan sigap menyambut ajakan kami untuk berkontribusi. Nah, sebagai mewakili Angkatan 94, kami ingin mengundang rekan Topan. Tadi kalau nggak salah sudah hadir ya, rekan Topan. Mungkin ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan wakili teman-teman 94. Thank you, Mas Ape. Bisa dengar ya? Bisa. Thank you. Selamat malam semuanya. Saya Topan, mewakili untuk Angkatan 94. Di sini pertama-tama juga selamat malam Pak Mul. Malam Pak. Malam Pak. Dan orang tua izin menyampaikan 1-2 patah kata Pak untuk mewakili Angkatan 94. Pertama-tama pastinya kami berterima kasih untuk Angkatan 93 yang sudah memulai inisiasi ini. Dan jadi kami juga bisa berkontribusi untuk memberikan beasiswa kepada Kolose ya, kalau nggak salah waktu itu kita Kolose atau ya? Kolose ya? Yeah. Kolose, betul. Ya betul, Kolose. Ya, jadi waktu itu memang kita di grup 94 itu menanyakan apakah memang kita tertarik untuk memberikan bantuan, untuk memberikan dana khususnya untuk memberikan beasiswa kepada murid-murid SMA Pangudi Luhur. Dan pastinya ada beberapa memang kalau nggak salah itu ada 6 atau 7 orang kita di Angkatan 94 itu yang secara sigap juga berusaha untuk bisa memberikan bantuan tersebut. Jadi seperti itu Mas Ari. Tapi dan juga ingin menyampaikan bahwa kalau kedekatan gue sendiri itu dengan Arisomba itu karena sama-sama PMR, Mas Ari. Itu jadi sama-sama PMR, gue udah ngeliat Sanuka udah ngangkat jempol, berarti udah pas lah ya. Seperti itu, siap. Jadi seperti itu. Jadi itu aja yang ingin disampaikan, dan semoga kalau memang bisa nanti kalau kita memberikan bantuan kembali ke depannya, tapi nanti pasti akan didiskusikan lagi untuk Angkatan 94 secara internal. Mungkin itu sepatah 2 patah katanya, penyampaiannya mungkin ada 94 yang lain atau dikembalikan lagi ke Mas Ari. Terima kasih Mas. Terima kasih Topan. Sekali lagi terima kasih ya pada teman-teman Angkatan 94 yang sudah berkontribusi sehingga kita bisa memberikan bantuan finansial kepada 4 orang adik-adik kita ya untuk tahun ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kita sekarang akan lanjut berkenalan, berbincang-bincang lebih dalam dengan 4 penerima beasiswa. Tapi sebelum itu kita coba lihat profil mereka, profil singkat mereka, video singkat yang disiapkan oleh rekan kita Teddy Hartono. Benar kasih namanya.
Ya, itulah 4 siswa Pangudi Luhur penerima beasiswa Arisomba tahun 2020-2021. Wilson, Kolose, Raka, dan Adit. Saya minta siap-siap ya di depan mikrofon, karena habis ini kita akan berbincang-bincang. Juga dalam bincang-bincang ini kita akan menghadirkan 2 alumni yang namanya sudah tidak asing lagi di angkatan 93 dan 94. Dan mungkin reputasinya juga sudah tidak asing lagi sampai angkatan bawah. Nah, mereka adalah yang pertama, Mas Theo Aristanto, panggilan sayangnya adalah Tekam, dan yang kedua adalah Suryo Budiono, Mas Suryo Budiono, yang kadang-kadang suka dipanggil dengan sebutan Donat, karena bentuk dan rasanya memirip donat. Nah, Theo Tekam dalam 11 tahun terakhir ini bekerja di industri pendidikan tinggi sebagai Markom, Marketing dan Communication. Juga self-proclaim atau mengaku sebagai creative and food entrepreneur, meskipun kita kayaknya belum pernah nyobain makanannya seperti apa yang dia bikin. Juga sering menjadi dosen tamu dan pembicara. Dosen tamu itu adalah dosen yang dalam 2 kali 24 jam harus melapor kepada ketua RT setempat. Lalu Suryo Budiono, beliau sekarang ada di Kemeristek BRIN Republik Indonesia di bidang pendidikan tinggi, riset dan inovasi. Jadi Suryo ini karirnya seru karena pindah-pindah dari Dikti ke Kemeristek dan mungkin bentar lagi pindah lagi ke Dikti lagi ya Suryo. Beliau juga suka menjadi dosen tamu dan pembicara, sama food enthusiast dan kejawen entusias. Food entusias ini memang sudah terbukti dari zaman SMP dan SMA. Oke, baik, silakan Suryo dan Tekam untuk siap-siap di depan mikrofonnya. Tapi sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih dengan adik-adik dari SMA Pangudi Luhur. Oke, tapi sebelumnya buat yang hadir di sini supaya kita juga lebih akrab ya, lebih santai. Buat alumni, ada satu pertanyaan yang ini mengetes memori ya. Jadi paling tidak di angkatan yang sampai dengan 90-an, di kelas 1 itu ada mata pelajaran aljabar. Nah, buku teks yang dipakai di pelajaran aljabar, siapakah nama pengarangnya? Ada yang masih ingat nggak? Silakan tulis di chat box. Siapa nama penulis buku mata pelajaran aljabar untuk kelas 1? Bukan WJ, itu gurunya Aris. Oke. Ya, sudah ada 2 jawaban. Alders. Siapa lagi yang masih ingat? Bukan Subi Canuka, itu nama gurunya. Saya tidak mau membacakan teks yang nadanya haters seperti dari Yunus. Oke. Ada lagi? Oh, yang lain sudah pada lupa. Bukunya ungu, kata Martin Lehmann. Ya, pengarangnya adalah C.J. Alders. Kita nggak tahu orangnya seperti apa, kita nggak pernah kenal, yang kita tahu adalah bukunya minta ampun susahnya. Oke. Nah, buat 4 siswa PL, jadi teman sekarang kakak-kakak yang kakak ya, sekarang tadi dia manggil kita Om ya, bukan Kak lagi. Jadi kita masuk angkatan 93 dan 94. Jadi masuknya itu tahun 90 dan tahun 91. Ada satu guru PL yang masih aktif, yang juga mulai mengajar tahun 1990. Jadi beliau itu mulai masuk mengajar pertama kali di PL, dan kayaknya mengajar pertama kali dalam karirnya masuk tahun 90. Pertanyaannya buat anak PL, Canuka, Aris, ini jangan terlalu nafsu gitu dong. Ada nggak, apakah di antara Wilson, Kolose, Raka, dan Adit, ada yang tahu nggak nama Pak gurunya siapa? Atau mungkin Pak Mul tahu nggak siapa nama gurunya? Pak Wid bukan, Pak? Pak Wid, oke. Ini jawab siapa tadi? Kolose ya? Iya, Pak. Yang lain ada yang bisa nebak nggak? Pak Gigi, Om. Pak Gigi? Bukan. Pak Gigi tapi masuknya angkatan 94 ya, bareng-bareng kalau nggak salah ya. Ya, betul. Pak Gigi masuk bareng-bareng angkatan 94, jadi masuk tahun 91. Yang masuk pertama kali mengajar tahun 1990 adalah betul Pak Widodo, guru kimia. Kalau jawab nggak dapat sepeda, nggak usah minta sepeda deh, nggak keru-keruan. Oke, baik. Wilson, Kolose, Raka, Adit. Ya, jadi pertama-tama selamat ya, sudah bisa menyelesaikan masa studi di tahun ajaran kemarin. Ada yang lulus, ada yang naik kelas.
Tahun lalu jelas adalah tahun yang sulit buat semua ya, buat kamu yang masih sekolah, buat kita yang sudah bekerja, tapi kalian nggak sendiri ya, ada jutaan siswa di seluruh dunia yang pendidikannya terhenti, baik sementara atau cukup panjang karena pandemi. Di luar tantangan online, di luar tantangan menjalani pendidikan online, kira-kira apa sih yang kalian rasakan paling sulit selama setahun kemarin? Siapa dulu yang mau menjawab nih? Mungkin Adit dulu kali, yang paling senior. Silakan. Jadi Dit. kayak kendala belajar online ya Om. Ya, apa sih yang paling sulit yang kalian rasakan selama setahun kemarin? Kalau saya pribadi sih nggak ada, mungkin yang bikin itu cuma karena laptopnya suka error sama jaringan doang sih. Oke. Tapi yang lainnya kalau untuk pelajaran tuh saya bisa nangkep aja sih sebenarnya. Sama yang nggak seru gara-gara nggak ada ekskul gitu aja. Nggak ada ekskul. Iya. Raka, Kolose, Wilson, ada yang mau menambahkan? Dari saya, Pak. Silakan. Untuk bertanya sih ada beberapa guru yang kurang bisa ngejelasin secara rinci doang sih, Pak. Ya, nggak bisa menjelaskan secara rinci online maksudnya. Iya. Oke, siap. Kolose, tadi Raka atau Wilson, ada yang mau menambahkan? Saya Pak, Om Raka Om. Kalau menurut saya lebih ke apa ya? Kadang-kadang itu kayak jaringannya kurang membantu. Habis itu kayak jaringan sih Om. Jaringan ya. Manggilnya Om apa Pak ya? Tolong diputuskan. Ya Om. Ya Om lagi manggilnya. Wilson? Wilson mana Wilson? Iya nih Pak. Oke. Kalau untuk ya, apa kira-kira yang paling sulit dalam menjalani setahunan kemarin? Kalau untuk pelajaran sih bisa saya ikuti, cuman dalam prosesnya itu kayak sama kayak kakak saya tuh laptopnya kadang-kadang suka nge-freeze atau jaringannya nge-lag gitu Pak. Tapi cara kalian berkomunikasi ya selain tatap muka lewat Zoom atau lewat secara online, caranya kalian kalau berkolaborasi misalnya ada kerja kelompok itu gimana? Mungkin Wilson dulu kali, balik yang terakhir tadi ya. Kalau kolaborasi, tugas kelompok misalnya. Itu kita bikin kayak suatu grup gitu di WA, terus kita bincang-bincang tuh. Kalau mau apa namanya? Kadang-kadang kita juga bikin Zoom atau Meet gitu buat ketemu, buat ngomong-ngomong tentang rencana-rencana gitu Pak. Dan itu lancar-lancar aja ya, maksudnya Lancar. kolaborasi secara online. Ya, betapa sulitnya kemarin, tahun kemarin, kalian tuh bisa selesai ya, bisa menjalankan tahun ajaran dengan berhasil lah. Nah, kalau untuk refleksi, kira-kira apa yang membuat kalian tuh bisa berhasil melewati tahun yang sulit ini? Mungkin tadi Kolose, jadi dengan berbagai kesulitan yang ada, tapi faktor apa yang menurut kalian bisa membuat kalian melewati masa yang sulit selama setahun kemarin? Kalau dari saya sih Pak, dengan kemarinnya kayak gitu lebih ke arah gimana ya? Kayak lebih bisa belajarnya itu lebih fokus dibanding kalau misalkan kalau di sekolah kan kayak ngobrol sama teman atau gimana. Kalau dari saya sih gitu aja. Malah jadi lebih fokus. Iya. Oke. Raka atau Adit mau menambahkan? Kalau saya, Pak, kalau saya malah kebalikannya dari Kolose. Kalau saya kayak lebih fokus di secara offline, soalnya kayak gurunya juga bisa langsung tanya kayak lebih jelas Pak dibandingkan online. Nah, tapi artinya kalau kamu refleksi setahun kemarin, yang bisa bikin kamu akhirnya tetap bisa melewati 1 tahun belajar online, apa sih kira-kira yang membuat kamu masih bisa berhasil? Saya boleh tambahin Om? Ya boleh, silakan. Kalau menurut saya sih, walaupun online tergantung anaknya aja. Kalau gurunya kurang jelas tuh, contoh, gurunya di WA itu dia aktif gitu, apalagi tuh waktu pas awal-awal tuh Pak Gigi, pas belum ada yang namanya pelajaran tambahan, Pak Gigi suka nambahin kelas sore-sore, jam 3 sore, jam 4 sore buat matematika. Itu walaupun yang join cuma 1-2
sampai paling banyak 7 orang doang satu kelas, tapi dia selalu ngadain kalau pagi. Jadi ya untuk kayak lebih jelas lagi tergantung anaknya aja. Itu sih menurut saya. Oke, jadi artinya ada lah ya cara-cara dari kalian untuk bisa kreatif dan juga dibantu oleh beberapa guru yang bisa kreatif. Nah, ini ada pertanyaan nih dari, kalau ini benar ya saya manggilnya Om Pandu PL75. Bagaimana dengan Samsung Smart Learning Class yang ada di PL? Apakah itu kemarin disiapkan untuk online? Jadi dari kalian berempat, ada nggak yang kemarin memanfaatkan fasilitas Samsung Smart Learning Class? Ada pengalaman nggak memanfaatkan fasilitas itu? Saya tidak. Enggak ya? Yang lain belum ada pengalaman? Oke, ini mungkin pertanyaan yang bisa kita parkir nih ya. Kita bisa nanti tanyakan lebih dalam soal adanya Samsung Smart Learning Class ini. Nah, tapi saya mau manggil teman saya, Suryo. Sur. Jadi ini ya, Pak. Adik-adik ini sudah suara gua? Kedengeran. Ya, adik-adik udah cerita nih bagaimana mereka bisa survive ya di PL selama belajar online. Kita baru kebayang ya kalau pandemi ini terjadi tahun 90-an tuh nggak ada yang namanya internet, nggak ada fasilitas belajar online, udah kali ya ke laut aja kalau udah pandemi ya, nggak ada namanya tatap muka online. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang nih Sur, dulu kita ya lu terutama bisa survive di PL tuh gimana ya? Yang paling sulit apa sih di PL itu? Pelajaran pasti sulit, tapi selain pelajaran apa sih sebenarnya yang paling menantang sebenarnya sekolah di PL itu? Ya, kalau buat gue sih, jadi zaman SMA itu kan kita masuk di usia remaja ya Pak ya. Jadi tengah-tengah itu, dibilang dewasa belum, dibilang anak-anak juga enggak. Jadi tanggung. Nah, di situ gue ngerasa kalau gue pribadi nih, kedisiplinan itu jelas enggak. Maunya main-main aja. Terus bantah orang tua, iya, lakuin aja. Terus kemudian itu terrefleksi kalau bantah orang tua tuh akhirnya jadi kita ke guru itu juga kurang rasa hormatnya. Nah, itu kan tantangan-tantangan ya. Dulu kita malah bangga gitu kalau bisa ngerjain, mohon maaf ini maksudnya Pak Guru, zaman dulu itu saya masih ingat Pak Darno almarhum. Beliau itu sebenarnya guru sejati yang mengajar dengan full passion ya, semangat banget kalau ngajar. Sementara anak-anak itu semangatnya semangat main, ngobrol di kelas, makan gudeg. Waktu itu ada suppliernya kan si Dedi gitu. Jadi kalau menurut saya tantangannya itu yaitu usia remaja di mana usia pemberontakan dan usia sok taunya, usia usilnya juga masih tinggi ketika itu, sehingga itu yang merupakan tantangan ketika kita di level SMA ya ketika itu. Kalau saya gitu, dan kalau anak-anak PL ini kan networkingnya bagus ya, dia kenal aja gitu sama anak-anak Tarki, anak SMA 6 dan lain-lain gitu. Jadi ya kita akhirnya terbawa-bawa juga gitu. Semua ulang tahun kita datengin, kenal atau enggak gitu. Terus semua pesta kita datengin. Ujung-ujungnya adalah ribut-ribut dikit atau biasa kan, kayak gitu tuh pada zaman itu. Itu tantangan sih menurut saya. Nggak tahu kalau zaman sekarang, kelihatannya anak-anak sekarang nih kalau saya lihat nih kayak Raka nih kayaknya manis bener ya, duduk di situ senyum-senyum mau belajar. Terus Mas Adit juga kelihatannya kelas sore dia datang. Kalau zaman kita kelas pagi aja nggak datang, buru-buru kelas sore gitu. Jadi itu kayak gitu yang memang kalau saya lihat dari tantangan buat saya pribadi pada waktu itu. Makasih Pak. Tantangan lain adalah kalau nggak jajan, tuh kata si Aloy itu, bener. Kalau itu ya saya sering nakal juga ya pada waktu itu. Uang jajan saya terbatas, jadi terpaksa saya keliling, modalnya garpu. Itu keliling-keliling, akhirnya kenyang juga gitu pada waktu itu. Ya, itu kita semua tahu, Sur. Gurunya si Aloy. Gurunya Aloy. Nah, balik nih mungkin ke Wilson dulu ya. Wilson berarti naik ke kelas kelas 2 SMA itu berarti kelas 11 ya. Wilson naik ke
kelas Ada nggak? sebelah. Oke, mana Wilson? Iya, Pak. Tadi yang jawab malah Aloy sih. Jadi dari hasil-hasil kamu yang kemarin ya, ada yang bagus, ada yang jelek. Kira-kira pelajaran apa sih dari selama setahun kemarin yang bisa kamu ambil untuk bisa lebih baik nanti di kelas 11? Kira-kira apa yang akan kamu siapkan untuk bisa berprestasi lebih baik lagi? Mungkin bahasa Indonesia gitu sama kimia. Oke. Dari segi cara belajar, kira-kira kemarin apa yang bisa kamu lihat untuk bisa ada apa yang perlu diperbaiki? Bukan pelajaran ya, tapi cara belajarnya. Cara belajar ya? Kalau yang Apa udah puas? Apa udah beres? Kalau yang perlu diperbaiki sih diri saya sendiri gitu untuk menanggapi pelajaran saya. Soalnya saya kadang-kadang suka malas gitu, atau pas saya pernah bulan-bulan sebelumnya saya lagi belajar gitu, saya waktu kelas online saya tidur gitu. Saya mungkin harus memperbaiki diri saya sendiri. Ini jadi pas kelas tidur ya, itu kayaknya ada banyak yang saya kenal di sini, tidak akan saya sebutkan namanya, yang juga problemnya sama ketika kelas, yaitu tidur. Kalau Kolose dan Raka berarti naik ke kelas 12 ya? Iya, Pak. Naik kelas 3 ya, kelas 12. Nah, kelas 12 tentunya ini tahun terakhir kalian di PL ya. Ya kalian udah tahu lah apa konsekuensi kalau misalnya belajar yang nggak serius. Kalian udah punya bayangan lah apa sih tantangannya di kelas 12 nanti tahun terakhir. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian dapat dari pengalaman kemarin yang bisa membuat kalian tuh lebih siap untuk menghadapi kelas 12 nanti? Siapa dulu yang mau mulai? Kalau saya dulu apa Raka dulu nih? Saya dulu deh, Pak. Ya, boleh. Pengalaman yang saya dapat dari tahun kemarin mungkin lebih ke arah lebih giat lagi, semangat lagi, kejar nilai yang lebih tinggi lagi, Pak. Jadi apa namanya, lebih ke nih, kalau tapi gini, kamu bilang giat belajar ya. Kalau giat belajar itu sebenarnya apa sih? Belajarnya ditambah jamnya atau bagaimana? Apa yang disebut giat belajar itu? Lebih ke arah kayak kan sebelumnya tuh mungkin ada beberapa hal yang kayak ngerjain tugas rada males atau ketunda jadi numpuk. Jadi saya bakal lebih ke arah giat lagi buat kerjain, jangan sampai ke distract sekali nggak ngerjain tugas, biarin tugasnya tuh nggak numpuk gitu dong, Pak. Oke, Raka, giat belajar itu apa? Kalau dulu saya tuh giat belajar itu adalah pas belajar pas istirahat nggak jajan tapi belajar, itu giat belajar. Tapi kalau menurut Raka apa sih yang giat belajar itu? Kalau menurut saya giat belajar itu kayak lebih menangkap apa yang guru omongin sih, Pak. Kayak lebih dimengerti, lebih ya mungkin lebih fokus, Pak. Dan saya juga harus mencari informasi lebih dengan cara diskusi dengan teman, dengan cara Google searching, itu sih, Pak. Oke, ya karena ada istilah work harder, study harder, tapi ada juga yang bilang study smarter. Ini saya ngomong jargonnya seperti itu, teman. Saya terus terang juga nggak ngerti praktiknya gimana yang namanya study smarter itu. Tapi poinnya adalah kadang-kadang kita bukan hanya harus, yang diperlukan mungkin bukan study hardernya, bukan nambah jam belajarnya, tapi ya itu tadi struktur dalam mencari informasi bagaimana, dalam mendengarkan guru bagaimana, dan bikin tugasnya seperti apa. Adit, saya juga sekarang memanggil Adit nih, karena Adit adalah yang baru lulus ya. Selamat sekali lagi nih, sekarang kita udah sama-sama alumni nih, Adit ya. Bisa cerita Adit rencananya akan melanjutkan kemana ya? Oh, saya rencananya akan melanjutkan di Universitas Multimedia Nusantara, UMN di Serpong. UMN di Serpong. Ambil fakultas atau jurusan apa? Jurusan manajemen. Manajemen, berarti di Fakultas Ekonomi ya? Iya, bisnis. Kenapa mau ambilnya manajemen? Ceritanya gimana nih? Bisa akhirnya yang dipilih adalah UMN dan manajemen.
Kan awalnya saya itu ya Om ya, SNMPTN kan saya milihnya kan emang yang berat-berat banget nih, hukum UI sama hukum Unpad. Nah jadinya keterima kan. Terus SBM juga saya milihnya yang berat, jadi saya juga itu setelah SNM tuh kan saya juga dapat beasiswa di UMN, jadi ya saya SBM-nya milihnya sengaja yang berat, jadi biar kalau nggak keterima juga nggak apa-apa karena saya udah dari swastanya dapat beasiswa juga di UMN. Nah di UMN tuh karena beasiswa juga di UMN ya? Iya, puji Tuhan dapat beasiswa juga. Oke. Karena di UMN itu dia terkenal emang di bisnisnya, jadi saya ambilnya manajemen. Karena juga manajemen kan dia lebih itu ya lebih lebih luas. Kalau hukum kan satu bidang, kalau manajemen kayak luas gitu menurut saya. Gitu sih. Oke. Nah kalau lihat di chatbox tuh ada yang namanya Daniel Lubis, itu yang paling berisik ya, itu alumni hukum UI. Nah jadi kalau masuk hukum UI, jadi ntar keluarnya kayak dia lah, kira-kira kayak gitu. Jadi mendingan ambil manajemen aja. Nah ini jadi kita apa namanya? Mau nanya apa jadi lupa nih gara-gara Lubis menurut kamu udah siap belum jadi mahasiswa? Masuk ke dunia perguruan kampus jadi mahasiswa di perguruan tinggi. Udah siap atau belum? Dan persiapan apa sih yang kira-kira kamu sudah lakukan selama ini? Kalau udah siap atau belum kita nggak tahu ya. Cuman saya merasa siap. Nah kalau persiapan apa sebenarnya cuman itu doang sih, dari sekarang tuh dari awal-awal udah langsung pas sudah ada grupnya tuh langsung bergaul gitu aja. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol sama kalau mungkin ada adminnya di UMN itu ngobrol-ngobrol sama teman-temannya juga kalau udah ada grupnya. Jadi jangan sosok itu jangan so itu dia, jadi langsung sosialisasi aja, itu persiapan saya sih. Soalnya saya pikir kalau kuliah tuh lebih yang dibutuhkan lebih sosialis sih gitu. Oke, nah terkait dengan dunia universitas ya, kehidupan menjadi mahasiswa ini, kakak alumni yang kita undang, Theo, selamat malam Theo. Hadir kan? Nggak kabur kan Theo? Tekam? Ya. Oke. Jadi Adit tadi cerita dia persiapan, kan persiapan kedengeran. Dia lagi siap-siap menjadi mahasiswa. Nah, jadi Dit, Mas Theo ini orang yang praktisi langsung di universitas selama 10-11 tahun terakhir ini. Saya udah beberapa tahun nggak aktif lagi di universitas. Jadi kalau mau nanya-nanya, ini alumni yang pas nih. Jadi gini, bagaimana sih sebenarnya dunia universitas itu dan menjadi mahasiswa itu apa sih? Terutama kaitannya dalam konteks generasi sekarang ya. Kita dulu masih jadi mahasiswa udah 20 tahunan lalu gitu. Mungkin ada samanya, banyak bedanya. Tapi what does it mean? Apa sih artinya menjadi mahasiswa itu di tahun sekarang ini? Oke, thank you. Terima kasih. Jadi sebenarnya bedanya mahasiswa dan siswa, saya jelasin dulu ya, maksudnya biar teman-teman yang masih di SMA juga cukup paham bedanya siswa dan mahasiswa itu apa gitu. Bedanya kan ada kata maha di situ, di depan kata siswa, punya batasan, kita punya ada reminder pagi jam 7 mesti masuk sekolah misalkan, terus ada jam istirahat, ada yang bangunin di rumah mesti pergi, ada yang di sekolah ada yang maksa kamu untuk sekolah, untuk belajar, untuk ulangan segala macam, ngumpulin tugas dan lain sebagainya sampai jam pulang sekolah. Begitu jadi mahasiswa, ada kata maha di situ di mana kalian sudah bebas sebenarnya. Lu mau masuk, mau enggak, lu mau ngerjain tugas, lu mau jamnya, mau ambil jam berapa mata kuliah lu, bebas. Sehingga perlu kesadaran diri yang tinggi. Saya nggak ngomong disiplin ya, karena disiplin itu satu hal yang susah. Cuman paling tidak kesadaran diri yang tinggi untuk kita sendiri untuk mau mengambil kelas tersebut untuk menjalani hari-hari sebagai mahasiswa. Nah, tadi saya senang banget tadi si Adit gitu, itu benar banget gitu. Itu ada hal yang masih sama dari dulu sampai sekarang sebagai anak PL gitu ya. Nah, mahasiswa itu sekarang masuk manajemen ya.
Fakultas ekonomi itu adalah fakultas yang ya udahlah pasaran lah di tiap universitas, itu pasti jumlahnya paling banyak lah di semua universitas. Itu kalau cuma sekedar pinter, banyak orang pinter. Kalau cuma sekedar nilai bagus, banyak yang punya nilai bagus. Tapi gimana caranya kita di kampus itu kelihatan, kinclong, bersinar. Sehingga mesti ada cara lain selain nilai akademik. Jadi hal-hal yang sifatnya non-akademik juga bisa diraih. Entah kamu nantinya aktif di UKM atau di Senat atau bagaimana gitu ya. Sehingga karir dan fondasi kamu dimulai dari saat berkuliah. Dan cukup beruntung ya kalau sebenarnya gitu ya kita sekolah di PL gitu ya, karena di PL selain kita diajar secara akademis, kita juga punya tradisi turun-temurun mengenai semangat kebersamaan, semangat kreativitas yang nantinya akan membantu kita semua saat kita terjun ke dunia nyata, which is dunia kerja gitu. Jadi network antar alumni segala macam itu berguna sekali nantinya untuk membangun fondasi kehidupan sosial kita. Nah, saya lagi untuk teman-teman yang mau ke universitas, jangan takut kalau tidak ada. Ini saya nambahin dikit ya, Pak, masalah dana dan segala macam. Jangan takut untuk takut berkuliah karena dananya besar atau segala macam, karena tiap universitas swasta dan negeri pun punya masing-masing punya programnya sendiri untuk program beasiswa. Jadi keren banget tadi Adit bahwa dia udah siap-siap untuk bersosialisasi, karena itu yang akan bikin kita makin terlihat di antara ribuan anak manajemen lain. Deh, cukup bagi Pak. Oke, makasih Teh. Tadi Theo sudah menyinggung soal inilah masalah pembiayaan, bagaimana akses kepada financial assistance apa yang ada di universitas ya, dan Adit juga bisa memanfaatkan informasi yang ada, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa atau bantuan finansial. Nah, jadi mungkin saya mau ke Theo, ke Suryo dan juga ke Theo lagi, silakan tambahkan. Jadi Sur, jadi faktor biaya ya, saya dulu juga ketika masih jadi peneliti lah ya, ketika kita faktor-faktor dari berbagai faktor yang menghambat orang untuk melanjutkan pendidikan, memang faktor biaya itu adalah salah satu yang paling terbesar, menjadi hambatan terbesar untuk melanjutkan pendidikan. Itu fakta ya, walaupun memang kita akui bahwa banyak orang tetap bisa melewati masalah finansial ini dan tetap bisa berprestasi. Tapi sebenarnya Sur, buat seorang lulusan SMA, pilihan apa aja sih yang tersedia ketika dia lulus? Defaultnya buat kita adalah kita melanjutkan kuliah gitu. Tapi sebenarnya pilihan apa saja sih yang tersedia bagi seorang lulusan SMA? Ya, jadi kalau kita bicara beasiswa, itu beasiswa pada zaman sekarang, terutama untuk lulusan SMA kan berarti masuk ke jenjang S1 ya. Itu menurut saya sih cukup banyak, baik dari pemerintah maupun dari luar negeri ya. Dari luar negeri itu bisa dua sumbernya. Satu dari pemerintah yang bersangkutan, itu banyak banget sekarang. Misalnya dari negara-negara Eropa, itu kalau kita rajin browsing, Eropa terutama Eropa Timur yang bukan yang Eropa populer ya, seperti UK atau mana, itu kita bisa coba itu ke sana. Jerman jelas gratis, Prancis juga low cost. Jadi banyak cara untuk menuju ke luar negeri. Jepang masih ada itu beasiswa dulu yang diambil sama Raymond, itu melalui kedutaan besar Jepang, itu masih ada. Kalau dari pemerintah sendiri untuk level S1 itu ada dua cara. Dua-duanya dari Kemdikbud, ini yang saya tahu ya. Maksudnya kalau dari kementerian lain, kebanyakan beasiswa itu untuk jenjang S2 dan S3. Kalau untuk S1 itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada. Yang pertama itu KIP kuliah. KIP kuliah itu sebenarnya kalau zaman dulu, zaman gue di Dikti, itu namanya bidik misi. Mungkin pernah dengar.
Jadi itu beasiswa untuk intinya miskin atau orang yang membutuhkan biaya. Sehingga kriterianya memang kriteria pertama itu yang dilihat adalah butuh biaya dulu, kemudian akademis. Itu kriterianya secara umum itu. Kemudian yang kedua, ini ada beasiswa unggulan. Nah, mungkin teman-teman dari siswa di sini, Kolose, Adit, segala bisa browsing-browsing websitenya Kemdikbud, di situ diputar-putar HIP kuliah dan beasiswa unggulan satu lagi. Beasiswa unggulan itu juga untuk masyarakat umum ada, itu mulai dari jenjang S1 juga, baik untuk dalam maupun di luar negeri. Tentunya nih yang saya perlu ingetin ke teman-teman nih, baik kepada orang tua, mungkin ada orang tuanya Mas Adit dan orang tuanya Mas Kolose dan tadi siapa namanya Raka ya, itu juga bisa lihat, itu rajin-rajin aja browsing. Nanti mungkin kita bisa bikin tim khusus untuk membantu asistensi teman-teman ini untuk melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mencari beasiswa. Saya sih dengan senang hati. Jadi yang tadi itu kalau beasiswa itu intinya itu beasiswa itu bukan seperti kita pesan GoFood. Saya mau pesan makanan, sekarang juga saya pesan, saya cari makanannya, kemudian besok dapat. Enggak seperti itu. Jadi ada perencanaan untuk mendapatkan beasiswa dari awal ketika menginjak kelas 3. Karena apa? Karena beasiswa itu diperebutkan oleh orang satu Indonesia. Jadi saingan lo itu satu Indonesia, bukan cuma satu PL doang. Satu Indonesia di mana banyak sekali anak-anak yang sekolah dari sekolah-sekolah unggulan lainnya. Sehingga memerlukan perencanaan. Perencanaan ini artinya apa? Kita pertama browsing dulu, kita cari. Jadi semua jalur beasiswa itu dicoba. Jangan mau kalau cuma, oh gue udah daftar beasiswa ini, gue nggak daftar beasiswa yang satunya. Gue daftar beasiswa ini dan gue nggak daftar beasiswa satunya lagi. Itu janganlah kalau menurut saya. Jadi semua option dibuka, itu karena memerlukan ini, berkas-berkas kelengkapan administrasi itu kan butuh waktu. Lo nggak seketika juga lo bisa ngumpulin misalnya kayak apa ya, misalnya tes-tes yang harus ditempuh, misalnya ada tes TOEFL atau mungkin tes TPA atau apa yang diperlukan sesuai dengan persyaratan administrasi yang ada di situ. Itu takes time dan juga butuh waktu untuk mempersiapkan terhadap tes itu sendiri. Sehingga seawal-awalnya bisa merencanakan itu sangat diharapkan gitu loh. Jadi itu kedua. Terus yang kedua tadi gue mau menyinggung Mas Adit ini kan masuk PTN milihnya FHUI ya. Nah, gue pengennya nih kita juga terlibat dari dalam asistensi untuk Theo tahu persis juga nih. Untuk misalnya kita bisa diskusi kira-kira dengan modal elu, dengan kompetensi yang elu punya itu, kita bisa cari sekolah PTN, misalnya memang targetnya masuk PTN, itu PTN mana yang kira-kira lu bisa tembus. Kalau semua bilang FHUI, itu semua anak IPA, IPS yang terbaik dari Indonesia ini mau masuk situ. Udah pasti susah. Gitu loh. Nah, makanya kita perlu pilih, misalnya tetap pengen hukum, kita bisa cari nih, mana ya kira-kira hukum yang kira-kira visible untuk didapat, misalnya hukum Universitas Brawijaya atau Universitas 11 Maret Solo atau mana. Tapi kalau bicara UI, ITB, UGM itu gimana ya? Itu susah banget kalau menurut gue. Jadi kita perlu strategi unless lo memang benar-benar brilian gitu. Artinya bukannya gimana, kita bicara persaingan, bukan bicara kompetensi lagi di sini. Jadi persaingannya terlalu tajam. Ya itu sekedar mengulas dari kemungkinan masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang jelas perlu perencanaan sih untuk beasiswa. Itu menarik, Sur. Ini terima kasih juga ya. Ya mungkin adik-adik yang masih di SMA PL dan para orang tua itu bisa dapat gambaran ya. Kalau targetnya adalah mendapatkan beasiswa, seberapa lama dan seberapa besar usaha yang diperlukan ya. Poinnya adalah jangan berharap bahwa kita daftar beasiswa sekarang besok udah dapat hasilnya. Tapi tadi Suryo poin yang menarik nih, poin yang penting juga. Jadi kita mau ngapain sih habis selesai SMA, kita mau masuk kemana?
Ya kalau dulu ya saya masuk misalnya mendaftar UPTN, dulu namanya UPTN ke ekonomi UI, karena bagi anak IPS ya pokoknya yang paling top waktu itu adalah Fakultas Ekonomi UI. Ya udah kita coba aja masuk, kita coba terus dapat gitu kan. Cuman perencanaan seperti apa sih yang ada, yang bisa kita lakukan dulu? Bayangan saya adalah ya udah anak IPS ya masuknya ke ekonomi, atau ada yang masuk hukum, sosiologi. Nah, kalau sekarang kan ada yang namanya data science, lalu ada jurusan-jurusan baru yang atau ilmu-ilmu bahkan pengetahuan baru yang zaman dulu tuh nggak ada ya. Ada yang namanya data science, lalu artificial intelligence, big data dan sebagainya. Gimana caranya kita bisa dapat informasi itu? Kita buat anak kelas 2 SMA, mungkin bayangannya selain dari ngobrol dengan teman-teman, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang pas, sehingga ketika mereka nanti sudah menjelang lulus kelas 12, itu mereka bisa punya strategi yang pas. Nah, kira-kira Tekam atau Suryo ada ini enggak? Ada masukan enggak baik kepada adik-adik kelas kita maupun kepada pihak sekolah sendiri? Bisa. Jadi gue yang ngomong dulu nih, Pak. Silakan. Jadi gini, universitas itu adalah industri. Bagaimanapun juga cari cuan. Sekolah, universitas, semuanya itu dibuat itu ujungnya tetap cari cuan, cari margin. Sehingga informasi yang akan di-share tentang bagaimana mendapatkan beasiswa. Tadi saya nambahin satu lagi ya buat teman-teman juga, bahwa beasiswa itu di universitas bukan hanya dari sisi akademis. Jadi ada juga beasiswa yang diberikan untuk bidang non-akademis. Misalkan kalian penyanyi atau olahragawan atau segala macam, itu juga ada beasiswa semacam itu. Pemain Saya gitar kembali lagi. gitu ya. Iya. Kembali lagi tadi ya, maksudnya informasi anak-anak kelas 10, kelas 11 gimana sih untuk dapatkan informasi mengenai universitas apa dan bagaimana cara mendapatkan beasiswa segala macam. Balik lagi seperti tadi yang Suryo bilang, jadi kalian ini mesti aktif, anak-anak ini mesti aktif untuk mencari dari kelas 11 atau kelas 10. Dan sekarang juga mungkin Pak Mul juga bisa mengamini gitu ya, bahwa pasti banyak universitas juga yang langsung berpromosi atau masuk ke sekolah-sekolah. Bahkan mereka tidak nguber ke kelas 12, justru Pak. Kita di universitas itu ngubernya justru ke anak kelas 10 dan kelas 11. Karena kalau kelas 12 biasanya mereka sudah tahu mereka mau kemana, sehingga universitas juga untuk berjualan gitu ya dalam tanda petik itu lebih sulit. Sementara kalau untuk anak 10 dan anak 11, universitas-universitas terutama swasta ya, mereka bisa ngikat dari awal gitu dengan memberikan program-program khusus. Kalau nilai rata-rata kelas 10, kelas 11-nya udah bagus, kalian udah bisa dapetin beasiswa A atau B atau C gitu ya. Jadi saat nanti kelas 12 mereka cuma tinggal memastikan dirinya lulus aja udah. Setelah itu mereka udah pasti dapat beasiswa di universitas yang mereka tuju itu. Begitu sih. Jadi informasinya sebenarnya sekarang sangat gampang karena semua universitas pasti berjualan ke sekolah-sekolah. Mereka melakukan promosi, memberikan workshop lah, memberikan training, apalah segala macam untuk bisa mendapatkan mahasiswanya mereka ya, calon mahasiswanya. Jadi mereka akan nguber ke kelas 10 dan 11 justru. Gitu, Pak. Oke. Sur, mau tambahkan? Iya, mau menambahkan nih. Tadi Theo kan menyampaikan hal yang sangat menarik nih dari sisi perguruan tinggi swasta ya, di mana mereka langsung outreach ya ke calon-calon mahasiswa. Dan benar yang saya bilang kan, jadi artinya itu perencanaan semuanya. Jadi sedini mungkin harus merencanakan dan proaktif itu. Nah, kalau dari targetnya memang mau masuk ke perguruan tinggi negeri, sekarang ini makin gampang. Kalau zaman dulu itu cuma AP doang yang di sini yang masuk PTN, kan maksudnya FEUI lagi. Tapi kita ini kan jalurnya hanya UMPTN karena persaingannya yang demikian berat. Saya daftar ke teknik mesin ITB sama arsitek ITB, ya udah ke laut aja kalau gitu caranya. Nah itu artinya kalau sekarang ini ada 11 perguruan tinggi negeri, mungkin nanti teman-teman bisa adik-adik
PL ini bisa coba cari, 11 perguruan tinggi negeri yang disebut PTNBH. PTNBH itu jalur masuknya itu nggak hanya melalui seleksi bersama kalau zaman dulu UMPTN, sekarang SBMPTN. Tapi ada juga melalui jalur mandiri. Harganya beda memang. Jadi harga mandiri, masuk jalur mandiri itu harganya mungkin harga lebih mahal ya, tapi bisa masuk ke perguruan tinggi. Ada 11, salah satunya yang saya ingat ya UI, ITB, UGM, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, ITS, dan lain sebagainya. Lupa saya, ada 11 tapi. Itu jalur masuknya bisa melalui jalur mandiri, SIMAK gitu. Kalau di UI kan SIMAK UI itu. Sehingga opportunity untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu semakin besar dan semakin dibuka oleh pemerintah. Nah, di sini pentingnya teman-teman ini proaktif dan juga mohon maaf Pak Kepala Sekolah mungkin bisa juga ikut membantu dengan cara memberikan counseling kepada siswa-siswa sehingga siswa-siswa itu bisa menjadi lebih tahu gitu apa sih pemilihan jurusan dan universitas di perguruan tinggi. Itu tambahan dari gua, Pak. Oke. Menarik. Tadi ini sekali lagi Mas Pandu juga cerita bahwa sekarang kan banyak startup yang memang di satu sisi mereka juga perlu untuk merekrut skills sejak awal. Tapi di sisi lain sebenarnya ini juga peluang sih buat anak-anak SMA untuk bisa melihat secara langsung seperti apa sih dunia startup itu. Ini satu contoh ya, contoh industri yang ada, yaitu dunia startup. Apa sih yang dibutuhkan, skill apa yang dimiliki, apakah programming, tapi kalau programming itu apa sih spesifik yang dibutuhkan, coding misalnya. Ini sebenarnya kan informasi yang tadi Suri dan Tekam sampaikan, informasinya sebenarnya makin banyak. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa informasi itu sampai kepada yang membutuhkan, dalam hal ini adalah anak-anak SMA yang sedang membuat perencanaannya, dan supaya mereka juga bisa punya informasi yang perfect lah, yang pas untuk tahu apa sih yang bisa saya lakukan dengan kemampuan saya. Dan saya kira itu membuka diskusi tambahan nanti yang bisa kita lakukan di kesempatan terpisah, yaitu peran konseling ya. Kalau dulu kan kita mau daftar universitas apa, jurusan apa, ya intinya kita cari sendirilah istilahnya ya. Ya mungkin dari pihak sekolah atau dari kita alumni, kita juga bisa membantu pihak sekolah untuk memberikan semacam konseling kepada adik-adik siswa SMA PL yang akan segera masuk kuliah untuk bisa memahami apa yang dibutuhkan. Nah, tapi satu aktor lain kan selain alumni, sekolah, siswa sendiri kan juga orang tua. Nah, di sini kalau bicara orang tua, ini ada satu teman kita lagi, yaitu Dr. Martin Lehmann. Ini saya mau minta komentar nih. Dok Mart pernah aktif di POMG. Jadi sedikit banyak pahamlah apa yang ada di kepala orang tua. Di kepala orang tua dalam arti itu di kepala kita ya, kita angkatan kita yang menjadi orang tua sebenarnya. Sebenarnya pertama ini Dok Mart, pertama adalah bagaimana sih sebenarnya peran orang tua dalam membentuk preferensi siswa. Ya kalau apalagi Dok Mart dari keluarga dokter ya kan ada stereotip tuh, kalau dokter bapaknya dokter maunya anaknya jadi dokter juga, bapaknya tentara maunya anaknya jadi tentara. Sebenarnya sekarang itu keinginan anak siswa SMA untuk milih jurusan itu lebih mencerminkan, masih nggak sih mencerminkan keinginan orang tua, atau mereka sebenarnya udah mencerminkan keinginan mereka sendiri? Jadi sih kalau yang kemarin selama 2 tahun ya saya sering ketemu dengan Pak Mul, malam Pak Mul menghadapi para orang tua nih. Gambaran saya sih sebetulnya justru agak memprihatinkan. Banyak orang tua tuh nggak peduli dengan anaknya mau sekolah apa. Serahin semua ke sekolah. Di satu sisi sekolah kan nggak begitu memahami potensi anak karena nggak satu-satu ada konseling yang cukup, saya rasa ya. Itu salah satu PR yang harus kita perbaiki deh. Tapi pengalaman menghadapi para orang tua murid
biasanya tuh seperti kayak masukin anak ke bengkel. Ini anak masukin mau terima jadi udah bagus. Nggak ikut dalam prosesnya, dan kalau ada apa-apa menyalahkan sekolah. Jadi, dan orang tua yang tahu, biasanya yang cukup punya wawasan itu nggak terlibat, nggak banyak yang mau terlibat, diam-diam aja, nggak banyak bergabung. Tapi yang banyak ribut itu biasanya orang-orang yang nggak begitu paham dan menuntut segala macam dari sekolah sediakan. Jadi tidak mau terlibat pada prosesnya, tetapi menyerahkan pada sekolah. Di satu sisi saya lihat sih memang sekolah memiliki keterbatasan ya, apalagi mungkin tahun ini dengan semuanya harus online pasti terbatas. Nah kalau saya nggak tahu nanti ada Mbak Anita ya di sini itu sama dulu pernah di POMG juga. Memang menghadapi orang tua murid zaman sekarang itu kalau di yang banyak ya, mungkin teman-teman di sini ada yang kalau yang sudah ngerasain punya anak SMP SMA, kadang-kadang berubah juga sikapnya. Termasuk tuh waktu saya jadi ketua POMG banyak banget teman-teman yang beda banget ketika dia dulu ngomong di luaran dengan ketika menjadi punya anak di SMA. Ada tendensi, mohon maaf nih kalau bukannya maksudnya menyalahkan ya, tapi banyak orang itu tendensinya yang penting anak gue selamat gitu. Yang penting anak gue beres, yang penting anak gue nilainya aman. Nggak peduli dengan yang lainnya. Ya, termasuk dalam berpartisipasi, kalau dalam korkel, kalau di PL namanya korkel, ataupun di komite sekolah, fokusnya lebih pada nggak tahu deh urusan sekolah, yang penting anaknya aman gitu loh. Jadi ini yang nggak baik sebetulnya. Satu kondisi yang saya rasa Pak Mul juga ngerasain ya, banyak orang tua yang nggak peduli dengan prosesnya, pokoknya maunya anaknya keluarnya nilainya bagus, apapun gimana caranya diterima di tempat yang dia mau, prosesnya nggak peduli lagi gitu, dan individual banget. Di satu sisi ada konsep yang namanya helikopter parenting nih, kalau misalnya sekarang tuh. Jadi kalau anaknya kena problem, misalnya nih anaknya melanggar peraturan sekolah, udah jelas peraturan sekolahnya ada, sanksinya udah jelas, ributnya setengah mati, nggak masuk akal. Bahkan yang saya cukup sedih, kadang-kadang alumni sendiri, alumni PL sendiri tuh yang kayak begitu. Anaknya cuma diajak jalan bareng, ngadunya dipukulin. Anaknya cuma diajak duduk bareng, nuntut sekolah supaya senior yang ngajak ke belakang itu dikeluarin. Itu nggak make sense menurut saya ya. Jadi ini sebuah introspeksi juga sih buat kita sebagai orang tua, mau menjadi orang tua seperti apa. Mau seperti masukin anak ke bengkel terima jadi udah beres, atau memang ikut jadi proses. Nah, mungkin Pak Mul sama Mbak Anita nih ya, yang bukan dari, kalau Mbak Anita orang tuanya Adit nih kan bukan dari PL, jadi mungkin ngelihatnya lain. Tapi kalau saya ngelihatnya ya memang orang tua sekarang agak beda dengan kita gitu. Itu aja sih Oke, makasih Tin. Jadi memang dinamika yang dihadapi oleh siswa itu satu hal ya yang cukup banyak berubahnya juga dibandingkan ketika kita masih sekolah. Tapi dinamika di antara orang tua sendiri pun juga banyak berbeda juga ya dengan zaman waktu kita sekolah yang pada dasarnya mungkin bapak ibu kita pokoknya asal masih pulang masih selamat udahlah nggak usah nanya-nanya. Nah di sini kan kalau ngomong soal orang tua di sini Adit kayaknya saya lihat Kolose dan juga adik-adik yang lain lagi bersama orang tuanya nih. Mungkin saya mau nanya dulu nih ke ibunya Adit, Bu. Jadi kalau ibu sendiri itu dalam ketika Adit memilih dia mau masuk manajemen misalnya atau dia mau pilih jurusan ini untuk perguruan tinggi negeri, seberapa besar sih waktu itu ibu memberikan masukan atau memang itu pada dasarnya Adit sendiri? Itu pilihannya Adit sendiri, Mas. Okay. Jadi kalau dia sudah pilih sendiri, dia akan bertanggung jawab sendiri. Kalau saya yang milihin, saya yang maksa, pasti jadinya nggak bagus. Jadi benih anaknya pilih sendiri. Tapi ibu sendiri ngasih tahu nggak kepada Adit, oh kalau ngambil jurusan ini nanti kamu bisa jadi apa, kalau ngambil jurusan itu mungkin persaingannya lebih tinggi atau lebih rendah, sampai seperti itu nggak diskusinya?
Iya, ngasih tahu. Bapaknya juga ngasih tahu. Jadi semuanya sih udah dikasih tahu. Kalau mau jadi mau ambil di hukum juga bagusnya ambil jurusan yang apa juga udah dikasih tahu. Cuma ya salahnya kemarin SNPTN-nya ngambilnya terlalu tinggi sih UI. Oke. Ya, kalau mau coba lagi juga bisa. Kalau nggak salah juga Raka ya sama ibunya mungkin ibunya Raka. Jadi seberapa sih sebenarnya terutama ya ketika sekolah online kemarin, seberapa jadinya itu membuat orang tua menjadi apa istilahnya ya terlibat langsung dalam apa yang dipelajari oleh Raka, pilihan-pilihannya, atau pada dasarnya ya udah deh asal dia naik kelas cukup gitu. Seperti apa sih interaksinya? Ya paling kalau saya sih cuma sebatas support sama ngingetin paling. Terus juga bangunin pagi paling. Susah banget soalnya pas pandemi tuh bangunnya udah berubah semua polanya kan. Tidurnya pagi, bangunnya siang. Suryo juga dulu kayak gitu. Nggak pandemi aja bangunnya pagi tidurnya siang. Kebalik ya. Kalau saya kalau nggak salah juga sama orang tuanya nggak ya? Malam Pak. Pertanyaannya sama sih Pak. Jadi ketika Bapak dalam mendidik Kolose itu seberapa Bapak tuh sampai hal-hal detail kayak nanti kamu harus ngambil jurusan ini, ngambil pilihan karir ini, sehingga sekarang harus disiapkan seperti apa, atau pada dasarnya ya terserah Kolose deh. Ya, kalau itu kejuruan nanti dia yang mau gitu ya. Kita ya sebagai orang tua saya kasih saran-saran aja, itu aja. Jadi support. Kalau emang dia mau, misalnya dia kan jurusan mau dihukum, nah saya support, tapi ada tantangannya saya bilang, itu mesti harus giat belajarnya, segala macam gitu. Kalau di SMA ini ya gitu sama Raka, mamanya Raka, kita harus ekstra bangunin. Soalnya sekarang kan selama pandemi emang beda. Jadi kebanyakan anak-anak itu udah sekolah tidur, ntar malam ya inilah cari kesibukan, main game. Itu dia. Jadi saya sebagai orang tua harus ekstra ketat untuk bangunin paginya. Jadi lebih apa namanya ya, lebih menjaga supaya mereka tetap ada disiplin, tapi kalau dalam pilihan karir, pilihan jurusan apa itu belum sampai ke situ kali Pak ya diskusinya. Iya, belum sampai mendalam sih belum. Kalau Wilson gimana Son? Ke keluarga sendiri itu biasanya seberapa detail dalam tanda kutip entah mengatur atau memberikan saran bahwa kamu nanti harus masuk ke jurusan ini, kamu harus jadi ini, atau pada dasarnya itu diserahkan kepada Wilson sendiri? Ya, kalau Wilson sendiri dari awal dia pengen banget masuk di jurusan IPA. Jurusan IPA, saya nanya, kenapa kamu jurusan IPA? IPA itu susah loh, ada biologi, ada kimia, matematika, fisika. Itu hitung-hitungan semua dan hafalan semua. Emang kamu sanggup? Sanggup, kata dia gitu kan. Emang tujuan kamu apa ngambil jurusan IPA? Supaya aku bisa masuk akademi polisi, Akpol, kata dia. Dia punya keinginan masuk ke Akpol. Seperti itu. Ya, saya sebagai seorang orang tua, saya hanya mendukung. Kamu belajar rajin, sungguh-sungguh, jangan bikin malu. Ya, kurangin jam-jam mungkin main game boleh, tapi jangan sampai itu menjadi apa ya, kayak tuannya gitu. Jangan sampai jadi memperbudak gitu kan. Karena dengan adanya online ini, apa ya, dengan ada online ini, apalagi dengan game-game online ini, membuat dia juga apa ya, pokoknya Wilson ini tipikalnya kalau dia punya guru yang cara ngajarnya dia enak, cara ngajarnya dia cepat tangkap, dia senang. Tapi kalau udah cara ngajar yang nge-BT-in, cara pembawaannya agak kurang menyenangkan, dia bete banget gitu kan.
dia kadang-kadang kamera dimatiin lah, kadang-kadang dia bisa main game sambil belajar gitu kan, kadang-kadang dia tidur gitu. Nah itu dia nih anak nih, nah mesti diperhatikan. Tapi saya sebagai orang tua sih nggak pernah nggak pernah ngelarang gitu, nggak pernah kamu harus ini harus enggak. Saya kasih pilihan kepada Wilsonnya. Tapi satu hal dia harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dia harus bertanggung jawab juga dengan karena dia orang tim dari beasiswa juga, jangan sampai gara-gara kebodohan kamu karena ini kamu nanti beasiswa bisa dicabut karena kamu nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Itu saya tekankan supaya dia punya tanggung jawab dengan diri sendiri. Itu sih untuk Wilson. Oke, makasih nih Bapak Ibu sharingnya ya. Ya Bapak Ibu, teman-teman, ini diskusinya menarik sebenarnya, dan itu sebenarnya membuka banyak kemungkinan diskusi lain yang bisa kita lakukan di waktu ke depan. Tapi karena kita waktunya sudah terbatas nih, mungkin yang terakhir saya ingin sampaikan adalah pertama kepada adik-adik siswa SMA PL, dan untuk Adit yang alumni baru SMA PL. Jadi tadi kalian semua sudah mendengar ya soal semangat pengabdian, semangat pelayanan, semangat kebersamaan yang dirintis oleh rekan kita almarhum Ari Somba, tapi yang sebenarnya itu semua semangat yang kita share bersama. Kita sebenarnya kita senang dan kita berharap apa yang kami lakukan, yang kami bisa lakukan sedikit yang bisa kami lakukan itu berarti banyak buat kalian semua. Tapi kita tentu berharap bahwa hubungannya tidak berhenti di sini. Kita berharap bahwa hubungannya bukan sekedar kita ngasih bantuan finansial dan Anda menerima bantuan finansial dari kami. Yang kita harapkan dari beasiswa Ari Somba ini adalah ke depan ini menjadi semacam komunitas, menjadi semacam inisiatif gerakan bersama lah. Artinya apa? Artinya kita nggak ingin kalian berhenti sampai di sini hubungan kita. Kita ingin terus mendengar kalian berprestasi, kita ingin terus mendengar apa yang kalian lakukan di universitas, di kelas 12, kelas 11 dan 12. Dan kami juga berharap bahwa suatu ketika kalian bisa menjadi duta soal semangat pengabdian dan pelayanan ini kepada adik-adik kelas kalian. Dalam arti kalian bisa menjadi duta beasiswa Ari Somba, berbagi pengalaman, berbagi tips dan triks bagaimana caranya survive di SMA PL. Kami suatu ketika akan minta kalian berbagi pengalaman ke adik-adik kelas. Semoga kalian siap, semoga kalian berkenan, dan semoga Bapak Ibu juga berkenan untuk terus menjadi bagian dari keluarga besar beasiswa Ari Somba dan keluarga besar SMA Pangudi Luhur. Siap nggak nih kalau Wilson, Adit, Raka? Siap nggak untuk meneruskan semangat pengabdian dan pelayanan ini? Nah, buat teman-teman alumni, sama harapan kami ke depan adalah beasiswa ini tentu terus berlanjut. Beasiswa Ari Somba bisa berlanjut dan itu butuh dukungan dari semua. Bukan sekedar dukungan finansial, tapi dukungan moral bahwa kita adalah sedang melakukan sesuatu bersama-sama. Ada satu poin, terima kasih ini Martin juga tadi udah menyampaikan bahwa kita juga ingin salah satu layanan yang kami berikan sebagai alumni adalah konseling. Bukan sekedar bantuan finansial, tapi konseling seperti yang tadi kita bahas. Apa yang bisa kami bantu buat kalian ini dalam merencanakan ke depan. Kalian 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tentu harus kita rencanakan dari sekarang dalam memilih jurusan. Ada banyak resources ini. Alumni-alumni yang tadi berisik tuh di chat box itu adalah alumni-alumni yang sudah melewati masa-masa SMA seperti kalian, sudah tahu bagaimana caranya mengarungi kehidupan, Cailah. Itu adalah resource, adalah sumber daya yang bisa kalian ambil. Dan moga-moga nanti Suryo dan Tekam bisa menjadi koordinator di dalam beasiswa Ari Somba untuk koordinator konseling ya, Tekam, Suryo. Jadi ada satu fase ketika kita di periode akhir beasiswa itu adik-adik kita ada proses konseling, harus konsultasi kepada Tekam dan Suryo mengenai apa yang akan diambil, jurusan apa atau universitas apa yang bagus. Nah juga buat teman-teman alumni, bagaimana kita ini bersama-sama bisa melanjutkan beasiswa ini, mungkin juga kita bisa membentuk inisiatif-inisiatif lain yang lebih banyak lagi. Mungkin ada beasiswa atau bantuan lain dalam yang diinisiasi oleh angkatan-angkatan lain, dan beasiswa Ari Somba sangat siap untuk menjadi bagian dari komunitas besar itu.
Kalau inisiatif-inisiatif itu timbul, tentunya hal-hal yang mungkin bagi kita secara individu itu kecil akan menjadi besar, akan menjadi bergulir menjadi bola salju yang besar, dan itulah semangat pengabdian dan pelayanan yang kita coba teruskan, yang dirintis oleh almarhum Aris Somba. Jadi kita akhiri pertemuan kita, tapi sebelum kita akhiri ada dua hal. Yang pertama adalah kami atas nama Komite Beasiswa Aris Somba mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu acara ini terselenggara, tentunya dari adik-adik penerima beasiswa dan orang tua, dari pihak SMA Pangudi Luhur, lalu teman-teman yang sudah membantu dalam menjalankan beasiswa ini, buat teman-teman yang sudah menyiapkan materi, meminjamkan akun Zoom, Martin Hutagalung, pemilik akun Zoom, Ito Heri Heriawan 94 yang sudah membuat live streaming di YouTube. Sekarang kita secara resmi kita akhiri acara ini, tapi kita masih punya kesempatan untuk silaturahmi, dan untuk mengakhiri tentunya ada satu persembahan lagi dari band kolaborasi 93 dan 94. Silakan teman-teman yang lain, semoga masih berkenan untuk tetap tinggal dan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Kayaknya kepotong bro. Kapan sih? Sekarang kelihatan nggak? Udah kelihatan.
Ya, itulah tadi persembahan dari Aji Teh Botol Band. Ya, baik teman-teman semua, Bapak Ibu, acaranya sudah selesai. Sampai berjumpa di pertemuan tahunan beasiswa Arisomba tahun depan. Nah, jadi sekarang recordingnya udah bisa selesai, YouTube live streamnya sudah bisa selesai. Habis ini kita